Siapa yang tahu maksud dari kata-kata ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ayu. Kesuksesan itu adalah milik mereka yang mempersiapkannya dari sekarang, misalnya dengan belajar sungguh-sungguh. Ya, benar sekali ya, bahwa kesuksesan itu tidak didapatkan dengan instan ya. Kesuksesan itu adalah hasil dari tempahan yang dalam jangka waktu yang lama dengan proses yang panjang ya, tidak didapatkan secara instan ya. Contohnya hari ini kalian belajar hari ini, nggak langsung kalian meraih kesuksesan sekarang, tapi kita tunggu beberapa tahun lagi, kita lihat apakah proses yang kalian nikmati hari ini itu membuahkan hasil di masa yang akan datang. Jadi semakin cepat kalian mempersiapkannya, maka akan semakin cepat pula datang kesuksesan itu terhadap diri kalian. Sebelumnya, siapa yang masih ingat materi tentang minggu lalu? Saya, Bu. Apa materi tentang minggu lalu, Nak? Yang saya ingat yaitu tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia. Dan dalam skala sempit ada perubahan yang terjadi antara desa dengan kota. Selanjutnya, dalam skala yang luas dapat terjadi antar negara dan benua. Jadi perubahan ruang itu dalam skala kecil itu bisa terjadi antara desa dan kota. Dalam skala besarnya itu bisa terjadi antar negara atau bahkan antar benua. Nah, adapun materi hari ini ya adalah tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Dimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, coba baca Abdal. Setelah kita mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi dan tanya jawab dengan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat yang pertama yaitu deskripsikan pengertian perubahan sosial dengan benar. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial, dan selanjutnya menganalisis dampak perubahan sosial terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Lalu membuat mind mapping mengenai bentuk perubahan sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil diskusi dengan penuh percaya diri. Ya, apa saja kira-kira manfaat belajar kita pada hari ini? Ya, manfaat belajar pada hari ini adalah agar kita mengetahui apa saja bentuk-bentuk sosial itu, apa bentuk-bentuk perubahan sosial itu, dan bagaimana dampak dari perubahan sosial itu terhadap kehidupan kita, terutama dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Ya, cara kita belajar pada hari ini adalah kita akan menggunakan model pembelajaran yang bernama problem based learning. Oke, kemudian teknik penilaian yang akan Ibu sampaikan adalah, jadi yang pertama Ibu akan menilai aspek pengetahuan kalian ya dari pretest dan post test ya. Nanti Ibu akan berikan pretest dan post testnya. Kemudian Ibu juga akan menilai sikap kalian selama pembelajaran berlangsung ya. Kemudian yang terakhir Ibu akan menilai keterampilan produk kalian ya. Ibu akan membagikan pretest untuk anak-anak Ibu. Silakan dijawab soal pretestnya untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal kalian ya.
hal apa, Bu? Dari perubahan sosial dan ekonomi, misalnya perubahan di bidang teknologi. Contohnya, dulu kita tidak bisa merasakan berkomunikasi dengan telepon. Dulu kita masih menggunakan surat, masih mengirim di pos, bahkan ada yang memakai burung sebagai alat komunikasi. Sekarang kita bisa menggunakan HP untuk berkomunikasi, untuk chatan, calling, video call, mencari informasi-informasi. Ya, bagus ya. Ini LKPD-nya untuk print out 2 supaya kalian dapat mengerjakannya dengan membagi tugas dengan kawan kalian. Silakan dibaca petunjuk penggunaan LKPD-nya. Silakan dibaca petunjuk penggunaan LKPD-nya dengan tepat. Kemudian pilih satu ketua kelompok kalian, ya. Baik. Nah, untuk membuatnya sih, ya, silakan kalian taruh di kertas KO, nanti Ibu akan bagikan kertas yang digabung, ya. Ini kalau dibuat materi sekali kali. Pembangunan jalan itu direncanakan kan? Kemudian itu perubahan besar atau perubahan kecil? Besar. Berarti ini revolusi industrinya itu tidak di sini harusnya. Bisa juga sih revolusi industri itu perubahan besar, tapi lebih cocoknya dia ke sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Abdal. Saya Abdul akan membacakan presentasi kelompok 1, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama dilihat dari waktunya. Ada revolusi dan evolusi. Revolusi contohnya adalah revolusi industri, dan evolusi contohnya adalah evolusi komputer. Yang kedua ada berdasarkan pengaruhnya. Pengaruhnya yaitu ada pengaruh besar dan juga pengaruh kecil. Pengaruh besar yaitu pembuatan jalan, dan juga pengaruh kecil perubahan gaya rambut. Yang terakhir ada menurut perencanaannya. Yang pertama tidak direncanakan yaitu COVID-19, dan yang kedua direncanakan pembangunan jalan. COVID-19 dampaknya adalah PHK besar-besaran dan banyak orang yang menganggur. Dampak dari revolusi industri adalah ketika kita memakai tenaga hewan dan manusia, kini sudah berubah menjadi tenaga mesin. Yang mau ditanyakan? Ada saya. Bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan dari COVID-19? Yang ditimbulkan dari COVID-19 ada yang di PHK dan Hadap sana lah nama. pengangguran karena tidak bisa keluar rumah dan lain sebagainya. Adakah yang mau tanya lagi? Dampak perubahan sosial yang terjadi akibat revolusi industri. Dampaknya adalah perubahannya tenaga hewan dan manusia ke tenaga mesin sehingga memudahkan manusia. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Oke, dari diskusi tadi, adakah yang dapat menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Malinda. Yang pertama yaitu bentuk perubahan sosial budaya
berubah, dan setiap perubahan itu pasti akan menuai ada pro dan kontra, ada dampak positif dan negatif ya. Jadi terserah semuanya kembali kepada kita. Apa kita mau perubahan tadi itu kita mau bawa ke arah yang positif atau mau kita bawa ke arah yang negatif. Contohnya handphone, ya kan, perubahan handphone. Apakah itu bisa positif? Bisa, kalau kita mencari sumber informasi, mencari sumber belajar melalui handphone. Tapi bisa nggak kalau bersifat negatif? Bisa saja dengan misalnya kita kecanduan game online sehingga kita tidak belajar, tidak membuka buku dan bergadang sampai larut malam. Selanjutnya, Ibu mau tanya apakah pembelajaran hari ini itu menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke, kalau senang coba tepuk tangan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Jadi silahkan anak-anak Ibu untuk belajar di rumah. Kemudian Ibu akan memberikan pretest untuk anak-anak Ibu dengan soal yang sama untuk mengukur kemampuan akhir kalian setelah mempelajari materi yang Ibu sajikan, ya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap silahkan dikumpulkan ke depan ya. Kita dan prosesnya nanti Ibu akan nilai di rumah ya. Jadi yang nilainya masih di bawah KKM silahkan nanti dikerjakan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam handout yang nanti akan Ibu bagikan melalui WA ya. Kemudian jangan lupa untuk tetap giat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan karena Ibu sakit. Oke? Untuk selanjutnya kita tutup dengan doa. Silakan Abdi. Doa mulai. Diri.